Halo teman-teman semua, kembali lagi di program We Talk. Kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan zaman dari masa ke masa. Kita tahu sekarang zaman berubah dengan sangat cepat, dan ini menarik bagi saya untuk membahas tentang perubahan zaman dari masa ke masa. Karena nanti ada kaitannya dengan kehidupan kita juga, teman-teman. Sebelumnya saya ingin membagi zaman ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu adalah war atau zaman perang. Di zaman ini, menurut saya, zaman yang nggak adil, teman-teman. Jadi, di zaman ini siapa yang mempunyai pengikut yang banyak, kekuatan tempur yang hebat, dan punya kekuatan tentunya, jadi akan menjadi pemenang. Dan beruntung sekali kita tidak hidup di zaman peperangan, karena akan sulit jika kita bukan siapa-siapa untuk menjadi penguasa gitu. Dan mungkin di zaman peperangan kita akan berbicara tentang takdir. Ketika takdirnya jadi anak raja, maka hidupnya akan enak. Ketika kita jadi rakyat jelata, akan sulit sekali untuk kita menjadi penguasa gitu, teman-teman. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu adalah zaman invention. Sesuai dengan namanya, zaman invention adalah zaman atau era di mana banyak sekali penemuan-penemuan hebat ditemukan yang merubah kehidupan masyarakat luas pada umumnya. Seperti ditemukannya mesin pesawat, ditemukannya mesin uap, ditemukannya mesin pendingin. Banyak sekali penemuan-penemuan di era invention. Dan di zaman ini, hanya orang-orang spesial yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa, yang dia memikirkan segala sesuatu untuk kemajuan dunia, dan dia berhasil menemukan sesuatu, dia bisa menjadi orang yang hebat, teman-teman. Dan orang-orang yang memiliki keterbatasan pasti sulit untuk maju di zaman ini. Dan kita lagi-lagi juga tidak hidup di zaman invention. Terus yang ketiga itu adalah zaman konvensional. Zaman konvensional ini adalah ditandai dengan masuknya era industri. Jadi di zaman konvensional ini juga menurut saya masih kurang adil. Karena di zaman ini siapa yang memiliki koneksi yang banyak, yang luas, dan punya modal atau kapital yang besar, pasti dia kemungkinan besar untuk majunya lebih besar. Contohnya gini, di zaman konvensional juga gini. Di zaman konvensional itu ketika kita memulai bisnis, maka untuk menjadi kaya raya itu butuh waktunya sangat panjang, teman-teman. Jadi butuh waktu yang puluhan tahun. Jadi dia merintis dari muda, puluhan tahun, mungkin umurnya udah sekitar 60-70, dia baru bisa maju menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Di zaman ini sangat butuh proses untuk menjadi orang yang kaya luar biasa, menjadi sukses luar biasa, butuh proses yang sangat panjang. Dan di zaman ini juga memerlukan banyak faktor, pendidikan, koneksi, kapital yang besar atau uang yang materi yang melimpah untuk modal, teman-teman. Dan butuh proses. Bagi saya ini masih kurang adil. Tapi ada zaman yang keempat, teman-teman. Apa zaman yang keempat? Zaman yang keempat itu adalah era digital. Era digital itu kapan, teman-teman? Era digital itu ya sekarang, karena kita tahu sekarang era teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Era internet semua berkembang dengan sangat pesat. Dan menurut saya peluang sangat terbuka lebar di era sekarang. Jadi menurut saya ini adalah era yang paling adil. Kenapa paling adil? Setiap orang punya kesempatan tanpa memandang latar belakang dia, pendidikan, apakah dia memiliki materi yang berlimpah, apakah dia memiliki koneksi yang banyak, ataupun mungkin dia punya pendidikan yang bagus. Tidak akan menjadi masalah, teman-teman, di era ini. Karena siapapun yang bisa memanfaatkan peluang, memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang, dia bisa menjadi orang yang sangat sukses menurut saya. Kita tahu di zaman ini, di zaman digital ini, banyak sekali orang-orang yang sukses, yang kaya raya, tidak memerlukan waktu yang panjang, teman-teman. Mungkin kita tahu ya, kayak pendiri Facebook, dia masih sangat muda tapi udah masuk dalam daftar 10 orang terkaya di dunia. Masih
masih umurnya baru 30-an tahun. Tapi kalau dia hidup di zaman konvensional, mungkin dia harus meniti bisnis sampai puluhan tahun hingga ia akhirnya menjadi orang yang terkaya. Tapi zaman sekarang enggak. Pendiri Facebook bisa langsung masuk ke jajaran orang terkaya di dunia hanya dalam beberapa tahun, teman-teman. Kita tahu zaman sekarang berubah dengan sangat cepat. Kita lihat Uber adalah perusahaan taksi terbesar di dunia, bahkan tidak memiliki mobil, teman-teman. Beda di zaman konvensional, ketika kita ingin membuka sebuah perusahaan taksi, pasti kita perlu yang namanya armada mobil gitu. Nah, kita tahu Uber tidak punya armada satupun, tapi dia bisa jadi perusahaan taksi online terbesar. Dan contoh Amazon adalah perusahaan retail terbesar di dunia, bahkan dia tidak memiliki toko, teman-teman. Ada juga Airbnb adalah perusahaan penginapan terbesar di dunia, bahkan mengalahkan grup Hilton dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak memiliki hotel, teman-teman, tidak memiliki gedung sama sekali. Zaman berubah. Di Indonesia sendiri ada Gojek, perusahaan ojek terbesar, bahkan tidak memiliki motor satupun. Dunia berubah dengan sangat cepat, dan cara cari duit pun berubah, teman-teman. Dulu mungkin kita nggak pernah berpikir kayak misalnya ada YouTuber yang penghasilannya per bulan sampai miliaran, bahkan sampai belasan, sampai puluhan miliar. Kita nggak pernah tahu ada begitu. Cuma yang kerjanya bikin-bikin video mungkin kayak saya gini, tiba-tiba dapat penghasilan miliaran. Mengalahkan orang-orang yang merintis bisnis secara konvensional, dia kalahkan dengan sangat cepat. Makanya menurut saya, zaman sekarang adalah zaman yang paling adil. Karena siapapun, selama dia mau bekerja keras, menangkap peluang, memanfaatkan kesempatan yang ada, menurut saya siapapun punya kesempatan untuk maju, untuk sukses, untuk menjadi orang kaya dengan sangat cepat. Jadi saya berharap di zaman ini, semua siapa saja termasuk saya, mari kita belajar, mari kita terus memanfaatkan zaman ini dengan sangat baik, sehingga kita berada di puncak kesuksesan. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan buat diri saya sendiri. Saya doakan semoga teman-teman sukses selalu dan terutama dibekali fisik yang luar biasa sehat. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di program We Talk selanjutnya. Thank you, teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!